Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan menjelaskan modul ya untuk materi, yaitu bagian modul pertama yaitu OSPF. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama ya, introduce. Nah, di sini ada di 1.0.1 why should I take the modul. Nah, di sini kenapa kita perlu belajar modul ini. Nah, ya, sebelum kita mulai teman-teman, sebelumnya masuk lebih jauh ke materi, kita bahas dahulu kenapa sih kita perlu belajar OSPF. Nah, di sini coba bayangkan kita mau pergi ke rumah saudara ataupun ke sesuatu tempat, biasanya ada beberapa jalur yang bisa dipilih. Nah, ada jalur yang sebenarnya dekat tetapi sedang macet ataupun ada perbaikan jalan. Ada juga jalur yang pemandangannya bagus tapi uh, muternya itu jauh. Nah, lalu ada suatu jalur lain yang mungkin terlihat biasa saja, tetapi itu terlihat lebih cepat karena lewat jalan utama ataupun jalan tol. Nah, konsep ini kurang lebihnya tuh sama seperti jaringan komputer. Ketika data dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain, itu tuh data juga bisa melewati beberapa jalur. Misalnya data itu tidak mungkin memilih jalur sendiri, karena itu router harus menentukan jalur mana sih yang paling baik untuk digunakan. Nah, disinilah OSPF bekerja. Jadi OSPF ini apa sih? OSPF ini singkatan dari Open Stored Path First. Nah, di sini tugasnya adalah membuat router mencari jalur terbaiknya supaya paket ataupun data bisa sampai ke tujuan dengan lebih efisien. Nah, tapi perlu diingat, jalur terbaik belum tentu yang paling dekat ataupun yang paling sedikit melewati routernya. Jadi itu biasanya saja jalurnya itu sedikit tetapi koneksinya lambat. Sebaiknya ada jalur yang sebaiknya lebih panjang tapi bandwidthnya itu lebih besar sehingga pengirimannya itu data lebih cepat. Jadi OSPF ini tidak hanya melihat jarak tapi juga mempertimbangkan nilai cost dan setiap jalurnya. Nah, pada modul ini kita mempelajari single area OSPF versi 2. Nah, artinya ini kita akan belajar uh, akan belajar bangun OSPF bekerja dalam satu area jaringan dan digunakan untuk jaringan IPv4. Nah, di sini intinya itu dengan OSPF router bisa menentukan rute secara otomatis. Kalaupun ada jalur yang putus, router juga bisa mencari jalur lain tanpa harus kita atur ulang secara manual. Lanjut kita di 1.2. Nah, di sini ada why I will learn to do in the module. Nah, di sini tuh apa saja sih yang akan dipelajari di modul ini. Nah, di sini kita bahas apa saja sih yang akan dipelajari dalam modul ini ya. Nah, jadi modul ini adalah single area OSPF konsep. Nah, di sini tujuannya utama adalah supaya kita memahami cara kerja OSPF dalam satu area OSPF. Ini tidak bisa digunakan pada jaringan yang menggabungkan dua router secara langsung maupun jaringan yang memiliki beberapa perangkat dalam satu jalur komunikasi. Nah, pada modul ini ada tiga nih bagian utama. Nah, yang pertama ini adalah OSPF feature and characteristiknya ini. Di sini bagian ini kita akan mengenal karakteristik dari OSPF. Misalnya bagaimana sih OSPF ini memilih jalur terbaik, bagaimana sih OSPF memproses perubahan jaringan, dan kenapa sih OSPF banyak digunakan pada jaringan yang cukup besar. Nah, selanjutnya ada bagian kedua yaitu OSPF package. Nah, di sini di bagian ini
kita akan membahas jenis-jenis package yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi. Nah, sederhananya router itu tuh perlu berkomunikasi dulu dengan router lain. Nah, harus tahu siapa sih tetangganya, jalur apa sih, apa saja yang tersedia dan apa saja yang ada perubahan pada jaringan. Nah, selanjutnya itu bagian ketiga yaitu OSPF operation. Nah, di sini pada bagian ini kita tuh akan melihat proses kinerja OSPF dari awal sampai akhir, mulai dari router yang saling mengenal, membentuk hubungan, bertukar informasi jaringan sampai akhirnya menentukan jalur terbaiknya. Jadi, setelah menyelesaikan modul ini, harapan kita tidak hanya tahu kepanjangan OSPF, tetapi itu juga benar-benar paham bagaimana si OSPF bekerja dalam jaringan. Next di 1.4 ya, teman-teman. Nah, di sini ada video paket tracernya. Nah, intinya itu Cisco paket tracer ini adalah aplikasi simulasi jaringan. Dengan aplikasi ini kita bisa membuat jaringan komputer secara visual tanpa harus menggunakan perangkat aslinya. Nah, jadi itu kita perlu langsung memiliki router, tidak perlu memiliki router, switch, kabel, dan komputer dalam jumlah banyak. Nah, semua ini bisa diasumsikan melalui aplikasi ini. Nah, di aplikasi paket tracer ini kita bisa menambahkan sebagian perangkat seperti router, switch, komputer, laptop, server, dan perangkat lainnya. Setelah itu, perangkat-perangkat itu tersebut bisa dihubungkan menggunakan kabel ataupun jaringan wireless. Misalnya nih, kita akan membuat jaringan sederhananya. Kita bisa menambahkan 2 komputer, 1 switch, dan 1 komputer. Setelah itu kita sambungkan semuanya lalu kita lakukan konfigurasi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kita tidak perlu membeli ataupun punya barang fisiknya, kita menggunakan paket tracer ini cukup. Nah, di sini lanjut ke paket tracer ini. Ini ada praktik ya. Nah, di sini pada bagian ini tuh kita akan mengenal 2 modul yang ada di Cisco paket tracer, yaitu logical mode dan physical mode. Nah, pertama itu ada logical mode. Nah, logical mode ini digunakan untuk melihat hubungan antar perangkat dengan bentuk topologi jaringan. Nah, di mode ini kita bisa melihat komputer terhubung ke switch, mana switch terhubung ke router, mana dan router terhubung ke jaringan mana gitu. Nah, biasanya tuh mode ini tuh paling sering ya digunakan ketika kita ingin melakukan konfigurasi ataupun mengecek koneksi. Misalnya itu ketika ada perangkat yang tidak bisa terhubung, kita tuh bisa melihat dulu jalurnya di logis modenya ini. Logical modenya ini ya. Nah, itu biasanya saja kabel itu belum terpasang, salah port, ataupun ada konfigurasi yang belum benar. Nah, kemudian itu ada yang kedua, ada physical mode. Nah, di physical mode ini digunakan untuk melihat jaringan berdasarkan lokasi sebenarnya. Misalnya ada perangkat yang berada di gedung utama, kantor, cabang, ruang server, ataupun data center. Nah, jadi kalau logical mode fokus pada hubungan perangkat antar perangkat. Nah, physical mode ini lebih fokus pada lokasi penempatan perangkatnya. Nah, dalam kegiatan ini kita melihat contoh jaringan sebelum perusahaan kecil sampai menengah sebagai perangkat sesudah terpasang dan sesudah dikonfigurasi. Nah, tugas ini adalah mengeksplorasi jaringan tersebut dan mencoba memahami hubungan antar perangkat. Nah, tidak perlu langsung memahami semuanya secara detail. Yang penting kita mulai memahami bentuk jaringan, fungsi perangkat, dan cara berpindah antar logical mode dan physical mode. Nah, dengan bagian
Dengan begitu kita tuh akan lebih terbiasa menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan praktikum berikutnya. Nah, jadi intinya di modul ini kita tuh bisa memahami bahwa OSPF itu digunakan untuk membantu router memilih jalur terbaik dalam mengirimkan data. Kita juga belajar bahwa router perlu saling bertukar informasi sebelum menentukan jalur yang akan digunakannya. Nah, selain itu, kita tuh diperkenalkan dengan Cisco Packet Tracer sebagai aplikasi yang membantu dan mencoba jaringan secara visual. Nah, tidak perlu menggunakan fisiknya ya. Jadi itu di paket tracer ini juga ada dua tampilan utama, yaitu logical mode dan untuk melihat hubungan antar perangkat, dan physical mode untuk melihat lokasi perangkatnya. Jadi materi itu masih dasar tapi cukup penting karena menjadi fondasi sebelum kita masuk ke konfigurasi yang lebih lanjut. Oke, untuk modul pertama di bagian OSPF Breakthrough and CRSD ini akan dijelaskan oleh teman saya, ya, yang akan dijelaskan oleh Maulana. Untuk Maulana dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari materi sebelumnya, masih di modul 1 pada mata kuliah jaringan komputer 3 di semester 4 kali ini. Oke, kita balik di dalam modul 1 single area OSPF V2 konsep. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci di bagian subbab 1.1. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer mengenai single area. Khususnya pada modul 1, materi ini membahas pengenalan OSPF, komponen-komponennya, cara kerja link state, perbedaan single area dan multi area OSPF, serta pengenalan OSPF V3. Oke, langsung saja kita masuk di dalam 1.1 ya, Introduction to OSPF. This topic is a brief overview of open sorted path first atau OSPF, which include sudah didapatkan single area and multi area. OSPF V2 digunakan untuk IPv4 di dalam OSPF V3 is used untuk IPv6 networks. Ini ada sebuah perbedaan gitu ya. Jadi pada bagian pertama ini, di dalam bagian introduction OSPF, dijelaskan bahwa OSPF adalah singkatan dari Open Sorted Path First atau OSPF ya. Lalu OSPF itu sendiri adalah merupakan protokol routing dinamis berbasis link state, artinya router tidak hanya mengetahui tujuan jaringan, tetapi juga mengetahui kondisi link atau jalur yang ada di dalam jaringan. OSPF itu sendiri dikembangkan sebagai alternatif dari RIP gitu ya. RIP itu menggunakan hop count sebagai satu-satunya metrik untuk menentukan jalur terbaik. Masalahnya si hop count ini tidak selalu mencerminkan kualitas jalur gitu. Bisa saja jalur dengan hop lebih sedikit memiliki bandwidth kecil atau kondisi link yang kurang baik. Berbeda dengan RIP, OSPF itu menggunakan COS ya. Menggunakan COS untuk menentukan jalur terbaik. COS ini biasanya dipengaruhi oleh bandwidth interface. Semakin kecil COS-nya, maka jalur dianggap lebih baik. Lalu OSPF V2 digunakan untuk IPv4 yang tadi sudah dijelaskan. Lalu OSPF V3 digunakan untuk IPv6. Jadi fokus utama kita itu pada modul ini adalah konsep single area OSPF V2 untuk jaringan IPv4. Oke, kita lanjut ke bagian 11.2 yaitu komponen of OSPF. Di sini ada 3, routing protocol message, data structure, dan algorithm. Oke, all routing protocol share similar komponen. Jadi semua routing protokol itu mempunyai 3 komponen utama gitu ya, yaitu ada si routing protokol, data struktur, dan algoritma. Ketiga komponen ini itu bekerja sama agar router dapat bertukar informasi, menyimpan data routing, lalu menghitung jalur terbaik. Oke, kita masuk nih di dalam routing protocol message-nya. Router running OSPF exchange message to convey routing information using 5 type of packets ya. Jadi OSPF itu menggunakan beberapa jenis paket untuk komunikasi antar router, yaitu hello paket, database description paket, link state request paket, link state update paket, dan link state acknowledge paket ya. Kurang lebih seperti itu. Di paket ya, paket-paket ini tuh digunakan untuk menentukan jalur
menemukan neckbore ya, digunakan untuk menemukan neckbore, bertukar informasi routing, dan menjaga agar informasi jaringan itu tetap akurat gitu. Jadi untuk routing protokol itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Kita masuk ke dalam data struktur. Nah, di dalam data struktur ini komponen yang kedua gitu, di data struktur ini di dalam OSPF itu router itu menyimpan informasi ke dalam beberapa database. Yang pertama, database-nya adalah agency database atau neckbore table. Table ini berisi daftar atau router tetangga yang sudah berhasil membentuk hubungan atau agensi. Jadi ketika kita melakukan testing dari router A ke router B itu kan akan menyimpan sebuah history. Nah, itulah yang dinamakan adalah agency database atau neckbore table. Yang kedua adalah link state database atau topologi table. Table ini adalah menyimpan informasi topologi jaringan seperti router mana yang terhubung ke router lain dan berapa cost dari setiap link. Yang ketiga adalah forwarding database atau routing table. Table ini berisi rute terbaik yang akan digunakan router untuk meneruskan paket ke jaringan tujuan. Jadi secara sederhana dari tiga komponen dalam data struktur ini, neckbore table adalah menyimpan tetangga, topologi table menyimpan peta jaringan, dan routing table adalah menyimpan jalur terbaik gitu ya. Jadi untuk di komponen-komponen dalam OSPF. Lanjut kita masuk ke dalam algoritma. Di sini OSPF adalah menggunakan algoritma Dijkstra Sorted Path First atau SPF. Algoritma ini digunakan untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan cost terkecil. Untuk komponen yang ketiga ini, kita tuh masih masuk ya sebenarnya di dalam OSPF ini, memang di dalam OSPF itu sendiri gitu. Jadi OSPF itu merupakan algoritma Dijkstra atau Sorted Path First. Kita ulangi lagi, algoritma ini menghitung jalur terbaik dari satu router ke jaringan tujuan berdasarkan total cost terkecil. Setelah router ini memiliki informasi topologi jaringan, router akan menjalankan algoritma SPF ya. Hasil dari perhitungan ini adalah SPF tree. Lalu dari SPF tree tersebut, router nantinya akan memilih jalur terbaik dan memasukkannya ke dalam routing table. Jadi kurang lebih seperti itu untuk 1.1.2 komponen of OSPF yang dimana masih mempunyai 3 buah komponen utama gitu ya. Kita masuk ke dalam 1.1.3 adalah link state operation. Di sini rangkumannya ya dari to maintain routing information OSPF router complete a generic link state routing process to react a state of convergence. OSPF itu bekerja melalui proses link state atau mencapai kondisi convergence atau bisa disebut kondisi saat semua router sudah memiliki informasi routing yang sama dan akurat. Ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah establish neckbore agencies. Yang kedua ada exchange link state advertisement. Yang ketiga adalah build the link state database. Dan yang keempat, execute the SPF algorithm. Dan yang terakhir adalah choose the best route. Gitu ya. Kita masuk ke dalam yang pertama adalah establish neckbore agency. Kita singkat saja untuk membahasnya. Langkah pertama adalah establish neckbore agency. Pada tahap ini, router OSPF itu akan mengirim hello paket melalui interface yang aktif atau OSPF. Tujuannya adalah untuk mencari router tetangga. Jika router lain juga menggunakan OSPF dan parameter tertentu sesuai, maka kedua router akan menjadi neckbore. Setelah hubungan neckbore terbentuk, barulah mereka bisa saling bertukar informasi routing. Oke, kita masuk ke dalam poin kedua adalah exchange link state advertisement. Oke, langkah kedua ini setelah router itu menjadi neckbore, mereka akan saling bertukar LSA. LSA ini adalah berisi informasi tentang link yang dimiliki oleh si router, termasuk jaringan yang terhubung langsung dan nilai cost-nya. Informasi LSA ini kemudian disebarkan ke router-router lain dalam area yang sama. Tujuannya agar semua router dalam area memiliki informasi topologi jaringan yang sama. Kita masuk ke dalam poin ketiga adalah build the link state database. Langkah ketiga ini, pada tahap ini, router itu akan mengumpulkan semua LSA tadi ya, di poin kedua, mengumpulkan semua LSA yang diterima lalu menyusunnya ke dalam LSDB. LSDB bisa dianggap seperti peta jaringan. Di dalamnya terdapat informasi mengenai router link, network, dan cost. Dalam satu area OSPF itu nanti, itu setiap router seharusnya memiliki LSDB yang sama gitu. Jadi kita lagi untuk ke poin keempat adalah execute the SPF algorithm ya. Setelah LSDB-nya itu terbentuk, router itu akan menjalankan algoritma Dijkstra atau SPF. Algoritma ini menghitung jalur terbaik dari sudut pandang router tersebut.
Hasilnya adalah SPF tree, yaitu struktur pohon yang menunjukkan jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuan berdasarkan cost yang paling kecil. Lalu kita beralih ke poin kelima atau yang terakhir, yaitu adalah choose the best route. Langkah terakhir ini, setelah algoritma SPF itu dijalankan, router akan memilih jalur terbaik menuju setiap network. Jalur terbaik ini kemudian dimasukkan ke dalam routing table. Routing table inilah yang digunakan router untuk meneruskan paket ke tujuan. Jadi, proses OSPF dimulai dari mencari network berbentuk LSA, membangun database topologi, menjalankan algoritma SPF, lalu memilih rute terbaik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rangkuman dari OSPF itu bekerja melalui proses link state, yaitu ada 5 langkah utama dalam link state operation-nya. Kita lanjut ke dalam poin 114, yaitu adalah single area and multi area OSPF. Jadi, sedikit dijelaskan to make OSPF more efficient and scalable. Jadi OSPF itu yang pertama bisa dibagi dua, single area dan multi area. Oke, jadi pada multi area OSPF, jaringan itu dibagi menjadi beberapa area. Semua area harus terhubung ke dalam backbone area, yaitu area 0. Router yang menghubungkan antar area disebut ABR atau area border router. Nah, jadi pada poin 114 ini jelaskan tentang single area dan multi area OSPF gitu. OSPF itu mendukung konsep area agar jaringan lebih efisien dan mudah dikelola. Pada single area OSPF, semua router berada dalam satu area yang sama gitu ya. Lalu untuk sedangkan pada bagian multi area OSPF, jaringan dibagi menjadi beberapa area, misalnya area 1, area 51, dan area 0. Area 0 ini berperan sebagai backbone area, yaitu pusat penghubung antar area. Sedangkan router yang menghubungkan area berbeda disebut ABR atau area border router dengan multi area OSPF. Jaringan besar itu bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih efisien. Kita masuk ke dalam multi area, yaitu 115. Kita cepat aja. With multi-area OSPF, one large routing domain can be divided into smaller areas to support hierarchical routing. Multi-area OSPF digunakan untuk jaringan besar agar lebih efisien. Jika terjadi perubahan link dalam suatu area, dampaknya hanya terjadi di area tersebut. Jadi router itu di area lain itu tidak perlu menjalankan ulang algoritma tersebut, gitu ya. Jadi dijelaskan lagi pada subbab 115, dijelaskan mengenai yaitu multi area OSPF. Multi area OSPF ini digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi bagian-bagian area yang lebih kecil, gitu ya. Pada penjelasan sebelumnya. Keuntungannya yang pertama adalah lebih efisien. Udah pasti jika terjadi perubahan link pada satu area, maka perubahan tersebut hanya berdampak pada area tersebut saja. Router di area lain itu tidak perlu menjalankan ulang algoritma si SPF itu gitu ya. Selain itu, routing table itu bisa menjadi lebih kecil karena informasi jaringan dapat diringkas antar area. Link state update lebih sedikit sehingga penggunaan CPU dan memori router menjadi lebih ringan. Contohnya jika terjadi misalkan failure gitu ya. Failure di area 51 gitu. Di area 51 ini kan kita lihat ada failure gitu ya. Maka router-router di area 51 akan menjalankan ulang SPF, namun di router di area 0 ya, router di area 0 dan area 1 itu tidak perlu menjalankan SPF ulang secara penuh. Hal ini membuat OSPF itu lebih stabil dan scalable untuk jaringan besar. Jadi kalau satu daerah saja yang rusak itu ya daerah itu aja yang wajib memperbaiki dan mengulang untuk mendapatkan routing table-nya. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang tidak terdampak tidak harus mengulang untuk bagian SPF-nya. Lalu yang terakhir di poin 116 OSPF V3, kita agak nyerempet sedikit di bagian IPv6 karena OSPF V3 ini digunakan untuk IPv6. Jadi bagian terakhir ini adalah merupakan versi OSPF yang digunakan untuk jaringan IPv6. Jika OSPF V2 digunakan untuk IPv4, ya kan, maka OSPF V3 digunakan untuk IPv6. Secara konsep, cara kerja konsep si OSPF V3 ini hampir sama dengan OSPF V2. Keduanya sama-sama menggunakan network table, topologi table, routing table, dan algoritma SPF. Perbedaannya terletak pada jenis alamat jaringan yang digunakan. OSPF V2 bekerja pada IPv4, sedangkan OSPF V3 bekerja pada IPv6. Pada gambar, kalau kita lihat gambar di OSPF V2 dan OSPF V3 data struktur di sini ya, terlihat bahwa router dapat menjalankan OSPF V2 untuk jaringan IPv4 dan OSPF V3 untuk jaringan IPv6 secara terpisah. Jadi, walaupun konsepnya mirip, proses dan database-nya itu tetap berjalan masing-masing.
Jadi untuk rangkuman pada poin 1.1 OSPF fitur dan karakteristik ini adalah OSPF adalah protokol routing dinamis durasi swing state yang menentukan jalur terbaik berdasarkan host. OSPF itu bekerja dengan cara membangun hubungan dengan network berbentuk LSA, membuat LSDB, menjalankan algoritma SPF, dan lalu memilih rute terbaik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi dari saya pada poin 1.1. Untuk poin 1.2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Rita dengan NPM 2482063. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas video presentasi ya. Nah, di sini itu tugas video presentasinya itu kita itu bukan cuma sendiri, tetapi berkelompok ya. Dalam satu kelompok itu kelompok saya diisi dengan 5 orang untuk dibagi beberapa modul, dan untuk bagian saya ini terbagi di modul bagian 1.2 ya. Nah, jadi di sini kita bisa lanjut di bagian paket OSPF ya. Nah, di sini kita itu di bagian paket OSPF. Sebentar, kita lihat. Oke. Nah, di sini kita mulai masuk pada bagian, sebenarnya di sini ada video ya, tapi kayaknya videonya kita skip aja lah ya. Mungkin bakalan lama. Jadi kita mungkin langsung lanjut aja ke selanjutnya, yaitu nah ini ya, 1.2 ini jenis-jenis paket OSPF. Nah, jadi di sini saya akan masuk terlebih dahulu ya. Paket link state adalah alat yang digunakan oleh OSPF untuk membantu menentukan rute tercepat yang tersedia untuk sebuah paket OSPF. Nah, di sini tuh dia menggunakan paket link state atau bisa dibilang LSP. Nah, jadi untuk membangun dan memelihara kedekatan tetangga dan bertukar pembaruan itu, setiap paket memiliki tujuan yang spesifik dalam progres peruteran OSPF. Ya. Nah, jadi di sini tuh dibagi menjadi beberapa tipe ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada paket hello. Nah, jadi paket hello ini digunakan untuk membangun dan memelihara kedekatan dengan router OSPF lainnya. Nah, jadi intinya paket hello ini itu adalah ya, jadi kita tuh disuruh membangun dan memelihara kedekatan dengan router OSPF lainnya. Jadi misalnya saya konfigurasi pada router OSPF 1 ya, dan jika sudah jadi, nah itu bakalan kita harus memeliharanya nih untuk kedepannya ya. Entah itu bakalan terjadi troubleshooting atau bug ya. Jadi kita harus siap maintenance untuk OSPF tersebut. Lalu untuk yang tipe kedua itu adalah paket deskripsi basis data atau biasa dibilang DBD ya. Nah, jadi untuk paket ini dia berisi daftar singkat dengan LSDB dari router pengirim dan digunakan oleh router penerima untuk membandingkannya dengan LSDB lokal ya. Lalu LSDB harus identik pada semua router link state dalam suatu area untuk membangun pohon SPF yang akurat ya. Lalu di sini itu adalah tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga di sini adalah paket premium status tautan. Nah, itu adalah link state request LSR ya. Di sini adalah router penerima kemudian dapat meminta informasi lebih lanjut tentang entry apapun dalam DBD dengan mengirim LSR. Lalu ada tipe keempat, yaitu paket pembaruan status tautan link state update atau LSU ya. Nah, jadi paket ini tuh digunakan untuk membalas LSR dan mengumumkan informasi baru. LSU berisi beberapa jenis LSA yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita akan masuk ke tipe yang kelima, yaitu adalah paket link state acknowledgement ya, atau bisa dibilang LSA CK. Jadi LSA CK ini adalah LSU yang dia itu menerima ya
Lalu si router ini mengirimkan LSACK ini untuk mengonfigurasi penerimaan LSU. Nah, jadi kolom data LSACK itu bakalan kosong ya. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ya tabel rangkuman dari 5 jenis LSP yang berbeda digunakan oleh OSPF V2, OSPF V3 itu memiliki jenis paket yang serupa. Nah, di sini untuk jenis yang pertama adalah nama paket ya, hello. Nah, keterangannya ini adalah menemukan tetangga dan membangun hubungan yang berdekatan di antara mereka. Lalu yang kedua adalah deskripsi basis data. Dia itu memeriksa atau sinkronisasi basis data dari setiap antar router seperti itu. Lalu ada yang ketiga, itu adalah permintaan status tautan LSR. Nah, ini dia meminta catatan status tautan tertentu dari router ke router. Nah, jadi si router ini harus saling terhubung untuk menerima pembaruan link state tersebut. Nah, lalu ada pembaruan link state LSU ya, yaitu mengirim catatan status tautan yang diminta secara khusus. Jadi si pembaruan link state ini adalah dia itu mengirim catatan status tautan yang diminta secara khusus. Berarti dia akan mengirim paket tersebut hanya dari si yang minta ya. Kalau dia nggak minta berarti dia nggak bakal dikasih. Lalu untuk pengakuan dari status tautan atau bisa dibilang LSACK itu mengakui jenis paket lainnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pembaruan status tautan. Nah, jadi pembaruan status tautan di sini itu adalah router pada awal itu bertukar paket DBD. Nah, itu pada bagian tipe yang kedua. Nah, merupakan daftar singkat dari LSDB, router pengirim akan melakukan paket tersebut digunakan juga oleh si router penerima untuk membandingkannya dengan LSDB lokal. Nah, lalu paket LSR tipe yang ketiga itu digunakan oleh router penerima untuk meminta informasi lebih lanjut tentang sebuah entry dalam sebuah DBD. Lalu yang keempat itu adalah paket LSU tipe yang keempat, digunakan untuk membalas paket LSR ya. Itu udah mungkin simple, tidak seperti yang lainnya. Lalu paket tipe yang kelima itu digunakan untuk memberikan sebuah konfirmasi ya, penerimaan LSU tipe yang keempat. Lalu LSU juga digunakan untuk meneruskan pembaruan routing OSPF seperti perubahan tautan yang secara spesifik. Lalu paket LSU dapat berisi 11 jenis LSA OSPF V2 yang berbeda, dengan beberapa yang lebih umum ditunjukkan pada gambar yang di OSPF 3 ya. Di sini itu adalah mengubah beberapa LSA juga berisi 2 LSA tambahan. Nah, di sini gambarnya. Ntar ya. Jadi di sini ada catatan ya. Catatannya itu adalah perbedaan antara istilah LSU dan LSA itu terkadang membingungkan, karena istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Namun sebuah LSU mencakup satu atau lebih LSA ya. Nah, LSU berisi LSA. Lalu untuk LSUS ya. Di sini itu jenisnya ya. Lalu nama paket dan keterangan. Yang pertama adalah hello, itu menentukan tetangga dan membangun hubungan yang berdekatan di antara mereka. Sama ya dengan yang di bagian sini, tabel 5 jenis perbedaan digunakan ya. Nah, lalu di sini ada DBD, itu memeriksa sinkronisasi basis data antar router. Lalu untuk yang ketiga LSR, itu dia meminta catatan status tautan tertentu dari router ke router. Jadi si LSR ini dia akan meminta tautan melalui LSU, dan si LSU ini akan mengirimkan tautan tersebut ke LSR
karena si LSR ini meminta tautan kepada LSO seperti itu. Jadi si LSO ini tidak akan mengirimkan tautan tersebut kepada orang lain yang tidak mengirimkan router lain yang tidak mengirimkan si status catatan tautan tertentu ya. Lalu untuk LSACK itu adalah mengakui jenis paket lainnya. Jadi si LSACK ini dia bisa melihat dari setiap jenis paket yang sudah ada, entah itu paket dari si hello, DBD, LSR atau LSU seperti itu. Nah, di sini ada gambaran dari LSA ya. Tipe LSA di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang pertama adalah satu itu keterangannya adalah LSA router, yang kedua ada LSA jaringan, yang ketiga atau keempat itu adalah ringkasan LSA. Yang kelima adalah sistem otom LSA eksternal. Lalu yang keenam ada LSA OSPF multicast ya. Lalu yang ketujuh ada dirancang untuk area yang tidak terlalu pendek. Lalu yang ke-8 adalah atribut eksternal LSA untuk border gateway patrol atau bisa dibilang BGP lah biasanya ya. Nah, jadi di sini sebuah LSO itu berisi atau satu jenis atau lebih dari LSA ya. Dan si LSA itu berisi informasi route untuk jaringan tujuan seperti itu. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu paket hello ya. Di sini untuk paket hello itu adalah ada tipe yang pertama, paket hello ini digunakan untuk melakukan hal yang ditemukan tanaman tetangga, misalnya OSPF, dan ditetapkan kedekatannya antar tanaman, dan dia mengiklankan parameter yang harus disepakati oleh dua router agar dapat menjadi tetangga. Nah, di sini juga kita itu memilih designate router atau bisa dibilang DR dan backup designate router DMBDR pada jaringan multicast seperti Ethernet atau tautan point to point tidak memerlukan DR atau BDR ya. Nah, di sini gambar untuk menampilkan kolom-kolom yang terdapat dari OSPF V2 dari tipe 1 yaitu hello. Nah, di sini bisa kalian lihat ya gambar dari isi paket hello OSPF ya, tanggal tautan, lalu bingkai header paket IP, lalu header paket OSPF, data spesifik, tipe paket OSPF, paket hello. Untuk perbagian itu dibagi menjadi dua, yang di bagian versi tipe 1 panjang paket, lalu ID router, ID area, checksum, out type, lalu autentikasi itu dia hanya dimiliki oleh header paket atau OSPF ya. Nah, sedangkan si paket hello atau OSPF dia hanya mengakses dari mulai masker jaringan, lalu hello interval, pilihan, prioritas router, jeda mati, router yang ditunjukkan atau DR ya, router cadangan yang ditunjuk, BDR, daftar tetangga. Nah, jadi pada bagian kali ini sudah selesai ya. Nah, jadi mungkin kita lanjutkan saja kepada teman saya selanjutnya. Pada bagian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan di modul 1 ya, yaitu 1.3 yaitu SPF operation. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Ivan Permana dengan NPM 24782038. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian 1.3 yaitu SPF operation sampai 1.3.6 LSA flooding with DR ya. Nah, jadi di sini di 1.2 SPF operation stage. Nah, jadi pada bagian ini jelaskan bagaimana tuh cara proses router SPF membangun sebuah hubungan dengan router tetangga, sehingga akhirnya itu saling bertukar informasi routing secara lengkap. Proses ini disebut ya, OSPF operation stage ini ya. Nah, jadi saat sebuah router pertama kali terhubung ke jaringan OSPF,
router itu tidak langsung mengetahui semua rute. Nah, router itu harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sampai kondisi jaringan stabil atau disebut conference. Oke. Ya, conference. Nah, jadi tahapan tersebut dimulai dari yang pertama, create genesis with neckboard. Jadi membuat hubungan dengan neckboard. Terus yang kedua itu ada exchange routing information, yaitu bertukar informasi routing. Terus ketiga ada kalkulasi the best router. Jadi yang ketiga itu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF. Terus yang keempat ada rich konvergensi. Nah, artinya itu menyinkronkan database routing. Di sini ada tabel ya, yaitu ada state, down state, init state, two-way state, start state, exchange state, loading state, dan full state. Ada deskripsinya juga. Jadi di down state itu pada tahap ini router itu belum menerima paket hello dari neckboard. Nah, router itu memulai mengirim hello paket untuk mencari router SPF lain. Terus yang kedua ada init state. Nah, init state itu mulai menerima hello paket ya, hello paket received from the neckboard. Jadi mulai menerima paket dari neckboard dan mengetahui router ID milik tetangga. Terus selanjutnya ada two-way state. Nah, jadi di two-way state ini dia itu melakukan komunikasi dua arah ya. Jadi kedua router saling mengenali. Nah, jadi pada jaringan multicast seperti Ethernet, nah di tahap ini juga dilakukan pemilihan DR dan BDR. Terus ada exchange state. Nah, jadi di exchange state ini router itu mulai menentukan siapa yang akan memulai pertukaran database terlebih dahulu. Misal dimulai dari A, terus diterima dari B atau sebaliknya. Terus selanjut di loading state ya. Jadi di loading state ini jika ada informasi yang belum lengkap, router itu meminta detail tambahan menggunakan LSR dan menerima LSU. LSR dan LSU ya. Jadi LSU itu meminta ya dan menerima. Menerima itu LSUS inilah. Menerima detail tambahan dari si router seperti itu. Terus ada full state. Nah, full state itu tahap akhir. The link state database or the router is fully synchronized. Nah, jadi tahap akhir itu database itu antara router sudah sinkron sepenuhnya dan agensi itu berhasil terbentuk. Oke, lanjut. Selanjutnya di establish neckboard agencies. Nah, jadi kita di gambar pertama ya. Nah, pada gambar ini tuh terlihat proses awal pembentukan neckboard SPF ya. Di sini ada down state to init state, R1 dan R2. Nah, jadi R1 itu mulai mengirim hello paket ke alamat multicast, yaitu dengan 224.005 ini ya. Nah, itu untuk mencari router OSPF lainnya di dalam jaringan 172.16.5.0/24. Nah, dari isi paket hello tersebut itu adalah router ID milik si R1. Nah, di tahap ini status router itu berubah dari down state menuju init state karena router itu mulai mencoba menemukan neckboard. Terus yang kedua ada the init state. Ada R1 dan R2. R2 neckboard list dengan IP 172.16.5.1 init gigabit 0/1 ya. Nah, jadi pada gambar 2 ini the init state, R2 itu menerima hello paket dari R1. Nah, kemudian R2 itu memasukkan router ID milik R1 ke dalam daftar neckboard. Setelah itu R2 membalas dengan mengirim hello paket kembali kepada R1. Nah, di dalam hello paket tersebut itu terdapat yang pertama itu ada router ID milik si R2 ini ya.
Terus yang kedua itu ada daftar neckbone yang sudah dikenali termasuk R1. Nah, artinya R2 itu sudah mengetahui keberadaan dari R1 ya. Mengetahui R1 tuh bahwa tuh dia tuh sudah terhubung atau sudah tahu jika di R2 itu terhubung dengan R1. Terus ada yang ketiga, two-way state. Nah, jadi di gambar 3 ini R1 itu menerima balasan hello dari R2. Nah, di si R1 ini melihat bahwa router ID miliknya itu sudah tercantum di dalam neckbone list milik R2. Nah, jadi dia tuh menandakan komunikasi dua arah telah berhasil. Jadi di R1 ke R2 atau R2 ke R1 itu sudah berhasil untuk berkomunikasi. Nah, tahap ini disebut dengan two-way state. Nah, jadi jika koneksi menggunakan point to point, router itu bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Namun, karena menggunakan jaringan Ethernet multicast, maka perlu melakukan pemilihan DR dan BDR. Selanjutnya ada dialek DR dan BDR. Nah, di jaringan multicast seperti Ethernet, nah jika semua router itu saling bertukar informasi satu sama lain, nah dari R1 ke R2, R2 ke R1 seperti itu ya. Jadi traffic itu sangat besar ya. Nah, oleh karena itu OSPF itu memilih DR atau neckbone atau destinasi router. Terus yang kedua itu BDR atau backup destinasi router. Nah, pada gambar R2 itu menjadi DR karena memiliki router ID lebih tinggi. Terus yang ke R1 dia itu menjadi BDR. Nah, fungsi dari DR sendiri yaitu menjadi pusat distribusi informasi routing agar pertukaran LSA itu lebih efisien. Oke, lanjut di 1.3.4 yaitu synchronizing OSPF database. Di sini ada 3 itu ya, tabel ya. Jadi di yang pertama itu ada Decide Fresh Router. Jadi setelah two-way state selesai, router itu akan masuk ke dalam tahap sinkronasi database. Nah, di sini ada 3, Decide Fresh Router, Exchange BDR, terus ada SNA LSR ini ya. Nah, yang pertama Decide Fresh Router. Nah, jadi pada tahap Xstar, kedua router itu menentukan siapa yang mengirim DBD terlebih dahulu. Nah, router dengan router ID paling tinggi akan menjadi master dan mengirim DBD pertama yang jadi pada gambar 1 ini R2 itu memiliki router ID yang lebih tinggi sehingga R2 itu menjadi pengirim database description paket terlebih dahulu. Setelah itu yang ke R1 itu extra state ya. Terus yang kedua ada exchange DBDS. Nah, jadi di yang kedua ini in the figure R2 send DBD packet to R1. When R1 receives DBD it perform the following action. Itu ada 3. It acknowledge the receipt of the DBD using the LSA packet. Kedua R1 the send DBD packet to R2 acknowledge R1. Nah, jadi pada tahap exchange state ini kedua router itu memulai bertukar DBD paket ya. Nah, DBD itu berisi ringkasan isi LSDB atau link state database. Prosesnya yang pertama itu R2 itu mengirim DBD ke R1. Nah, terus R1 mengirim LSA-CK sebagai tanda paket diterima. Selanjutnya R1 itu kemudian mengirim DBD memiliki ke R2. Terus yang R2 itu membalas dengan LSACK. Thank for the information. Ini ya. Yang pertama DBD, here is a summary of my LSDB. Nah, terus R1 menjawab, thank for the informasi, terima kasih lah, seperti itu ya.
Nah, jadi tahap ini tuh digunakan agar router itu mengetahui informasi routing apa saja sih yang sudah dimiliki oleh neckbone. Lanjut di send NLSR. Jadi setelah membandingkan database, R1 itu menemukan bahwa ada informasi jaringan yang belum dimiliki, yaitu network 172.16.6.0 ini ya. Nah, karena itu R1 itu mengirim LSR atau link state request untuk meminta detail informasi. Kemudian R2 itu membalas dengan LSU atau link state update yang berisi data lengkap jaringan tersebut. Nah, dikirim tuh 172.16.6.0/24. Ini kan belum ada slash-nya ya. Jadi si R2 itu membalas dengan informasi lengkap atau LSU ya. Link state update. Nah, setelah R1 menerima, R1 itu mengirim LSACK, yaitu sebagai tanda informasi sudah diterima atau berterima kasih lah, agar si router 2 itu sudah tahu kalau paketnya itu sudah diterima dari R1. Jadi jika semua data sudah lengkap, router itu akan masuk ke dalam full state. Nah, selanjutnya ada di 1.3.5 the net for ADR. Nah, why is ADR and BDR extension in multicast network can create the challenge for SPF regarding two of LSAS as follow. So, ada dua ya di sini, isinya yaitu ada creating of multiple agency. Kedua, extensive forwarding of LAIS. Jadi di sini ada gambarnya ya. Pada gambar ini tuh menjelaskan mengapa sih DR itu diperlukan pada jaringan multicast. Ini kan bisa dilihat nih dari bawah ke atas ke bawah gitu. Gini ya, agensi, semua isinya agensi. Nah, jadi jika ada banyak router dalam satu jaringan, router di switch. Jadi jika ada banyak router dalam satu jaringan Ethernet dan semuanya itu saling membangun agensi satu sama lain, maka jumlah koneksi itu akan sangat banyak. Sini ada number of agency sama dengan N dalam kurung N-1 per 2. N sama dengan number of router XM 5 buka kurung 5-1 /2 sama dengan 10 agensi. Jadi NN-1/2 ini yaitu N itu menjelaskan jumlah router. Contohnya di gambar ini kan ada 5 ya. Nah, maka 5, nah ini hasilnya example 5, N itu 5 jumlah router, N nya juga jumlah router dimasukin -1/2, hasilnya itu 10 ya. Nah, artinya itu terbentuklah 10 agensi. Jadi semakin banyak router, semakin besar juga traffic LSA flooding yang terjadi. Nah, hal ini tuh dapat membebani jaringan dan router. Nah, di sini ada LSA flooding with ADR. Di sini ada dua gambar ya. Yang pertama itu ada flooding LAS, kedua LAS NDR. Nah, yang pertama itu ada flooding LSAS. Nah, jadi di gambar itu terlihat ya bahwa proses flooding LSA itu tanpa DR. Artinya jika satu router mengirim LSA, maka semua router lain tuh harus menerima dan meneruskan LSA tersebut ke router lainnya. Ini bisa dilihat ini kan R1, 2, 3, 4, 5 terhubung dalam satu switch. Nah, dia tuh jika ini mengirim LSA ke router lain, misal ke sini. Nah, maka si penerima itu harus meneruskan LSA tersebut ke router yang lain, entah yang ke arah 4 atau ke 3 atau ke 5, seperti itu. Nah, jadi akibatnya yang pertama itu traffic routing menjadi sangat besar. Terus yang kedua itu banyaknya
duplikasi paket. Terus yang ketiga itu ada jaringan menjadi tidak efisien. Kita putar. Nah, dari R2 ngirim tuh ke sini. Nah, disebar ke sini, diterima dari R3. Dari R3 juga ngirim lagi tuh ke tengah. Nah, dari paket R3 disebar tuh lagi ke R2, R1, R5, R4 seperti itu ya. Sama juga dari R4 juga ngirim ke tengah, terus langsung disebar ke 3, 2, 1, dan 5 seperti itu. Terus di selanjutnya LSA-NDR. Jadi, nah di sini ada gambar juga ya. Pada gambar ini tuh diperlihatkan solusi menggunakan DR dan BDR. Dan di sini ada R2 itu menjadi DR dan R3 itu menjadi BDR. Sedangkan router lain itu disebut dengan router ya, yaitu R1, R5, dan R4. Jadi semua router itu tidak lagi mengirim LSA ke semua router secara langsung. Nah, mereka itu mencakup cukup mengirim ke DR, lalu DR itu akan mendistribusikan informasi ke router lain. Coba kita putar. Nah, itu. Jadi yang ngirim itu pertama tuh LSA dari R1 tuh. Nah, si R1, R2 itu seperti DR sudah diterima, lalu dia disebarkan lagi tuh ke semua router. Sedangkan BDR itu tidak ya. Jadi keuntungan dari DR ini yaitu mengurangi jumlah agensi, terus kedua itu mengurangi flooding LSA, terus yang ketiga itu membuat jaringan OSPF itu lebih stabil dan efisien. Berbeda dengan flooding yang pertama itu kan. Nah, di sini kan terlihat tuh dari router 1 ngirim, diterima ke semua. Nah, router satunya lagi tuh ngirim lagi. Nah, seperti itu ini ya. Kayak apa ya? Ribet aja gitu, rumit kalau dilihatnya ya. Berbeda dengan LSA NDR ini, berbeda DR dan BDR. Nah, jadi berbeda dengan BDR. Nah, BDR itu berfungsi sebagai cadangan jika DR itu gagal bekerja. Jadi jika DR itu gagal atau error lah intinya, maka si BDR inilah yang akan menyebarkan paket yang sudah diterima dari R1. Jika DR fungsi ya, maka DR tersebut yang akan menyebarkan si BDR itu sebagai cadangan. Yang terakhir ada cek result ya. Oke, mungkin cukup ya. Jadi dari OSPF tersebut tuh bekerja dengan cara tuh membangun neckbone agensi secara bertahap, yaitu mulai dari down state hingga full state. Setelah agensi terbentuk, router itu akan melakukan sinkronasi database menggunakan DBD, LSR, LSU, dan LSACK. Nah, jadi pada jaringan multicast, OSPF itu menggunakan DR dan BDR untuk mengurangi yang namanya flooding LSA dan menjaga efisiensi jaringan. Dengan mekanisme ini, proses pertukaran routing menjadi lebih cepat dan stabil. Oke, mungkin cukup ya penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan meneruskan di modul 1 bagian 1.4. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wahid Tawardana dengan NPM 2478296. Ya, di sini kita apa aja sih yang kita pelajari dari modul ini ya, modul 1 mengenai konsep OSPF V2 nih. Ya, secara umum ya kita di sini mempelajari ya, yang kita pelajari di modul ini yaitu mengenai fitur dan karakteristik OSPF. Jadi open source fat first atau yang biasa kita kenal dengan sebutan OSPF itu merupakan sebuah protokol routing yang dikembangkan sebagai alternatif untuk protokol distance ya, atau vektor yang dipakai di routing information protocol. Dan OSPF ini punya keunggulan dari
dibandingkan RIP gitu ya, karena menawarkan convergence yang lebih cepat terus dan dapat diimplementasikan di jaringan yang jauh lebih besar ya, seperti itu. Dan OSPF ini dia itu protokol yang secara umum ya menggunakan konsep area untuk skalabilitasnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin OSPF pasti ada yang namanya area gitu ya, area yang nantinya dipakai untuk skalabilitas yang disebutkan di sini gitu. Biasanya di dalam sebuah routingan itu menggunakan seperti area 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Dan sebuah link itu adalah antarmuka dari setiap router tersebut. Nah, sebuah link juga itu merupakan merupakan segmen jaringan yang menghubungkan antar dua router dan ataupun ya jaringan stub seperti LAN Ethernet yang terhubung ke satu router. Jadi dari semua itu protokol routing itu nantinya bisa bertukar informasi melalui route-nya masing-masing gitu ya, dan pesan-pesan itu membantu untuk membangun sebuah struktur jaringan yang membangun struktur data yang kemudian nanti digunakan untuk algoritma routing. Nah, OSPF itu dia bekerja secara bertukar pesan ya, dia bertukar pesan antar router yang kita tahu ya di dalam di modul-modul sebelumnya itu yang disebut dengan hello paket ya, yang mana dia menanyakan paket tersebut kayak misalnya ini router ini masih aktif nggak gitu-gitu, yang terkirim dalam beberapa detik sesuai dengan settingan kita gitu ya, bisa 15 detik, bisa 30 detik gitu, tergantung kita konfigurasinya seperti apa gitu. Nah, paket itu nanti ya dideskripsikan, paket deskripsi itu basis data, paket permintaan link state, lalu paket data kedekatan, paket pembaruan link state dan paket pengakuan link state. Nah, nantinya pesan OSPF itu digunakan untuk membuat dan memelihara 3 basis data OSPF. Yang pertama itu ada basis data kedekatan, membuat tabel tetangga atau neckburn ya. Terus ada basis data status tautan atau yang biasa kita tahu itu LSDB untuk membuat sebuah tabel topologi, dan basis data penerusnya membuat tabel perutaan gitu ya. Nah, jadinya nanti tabel topologi itu menggunakan hasil perhitungan berdasarkan algoritma SPF atau Sort First Fetch First Dijkstra ya. Algoritma SPF ini didasarkan pada biaya kumulatif. Jadi secara gambarannya gitu ya, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, misal dari dari Natar mau ke Kalianda itu kan bisa melalui 2 rute gitu ya. Misal ada yang lewat Bandar Lampung, ada yang lewat langsung bypass gitu ya, lo jalan bypass langsung ke Kalianda gitu. Nah, SPF ini dia itu menghitung ya berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin mencapai sebuah tujuan gitu ya. Ketika biayanya itu jauh lebih rendah, dia akan memilih jalur tersebut, yang artinya kalau misalnya kita diposisikan sebagai dari Natar ingin ke Kalianda, maka kita akan memilih jalur bypass karena jalurnya itu lebih pendek dan lebih worth it dalam biaya pengeluaran gitu ya. Nah, dalam OSPF biaya itu digunakan untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Dan untuk memelihara informasi perutaan, biasanya router OSPF itu menyelesaikan proses perutaan status tautan generik untuk mencapai keadaan convergence, yaitu ada 5 di sini ya: membangun kedekatan tetangga, pertukaran iklan link state, membangun basis data link state, jalankan algoritma SPF, dan pemilihan router terbaik. Ya, dengan OSPF itu angka berapapun itu dapat digunakan untuk area ya, seperti yang saya sebutkan ya. Jadi mau area 0, 1, 2 atau apapun itu ya. Cuman
secara umum orang-orang itu ketika mengkonfigurasi biasanya menggunakan area 0 sebagai OSPF gitu ya, atau OSPF area tunggal berguna dalam jaringan yang lebih kecil dengan sedikit router. Dan ketika kita menggunakan OSPF multi area dalam satu domain routing besar itu, baru kita bisa menjadikan area yang lebih kecil untuk mendukung routing hierarkis ya. Jadi sementara banyak operasi routing yang membutuhkan banyak daya pemrosesan. Nah, OSPF seperti perhitungan ulang basis data tetap berada di dalam satu area ya. OSPF v3 adalah padanan OSPF v2 untuk pertukaran prefix IPv6. Dan IPv6 itu alamat jaringan disebut sebagai prefix dan subnet disebut sebagai panjangan prefix. Nah, lalu paket OSPF ya, paket OSPF ini menggunakan packet link state atau LSP ya, untuk membangun dan memelihara kedekatan tetangga serta bertukar pembaruan routing seperti hello paket, terus DBD, habis itu LSR ya, terus LSU dan LSACK. LSU juga itu untuk meneruskan pembaruan routing OSPF seperti perubahan tautan. Paket hello digunakan untuk temukan tanaman tetangga OSPF dan tetapkan kedekatan antar mengiklankan parameter yang harus disepakati oleh dua router agar dapat menjadi tetangga. Lalu pemilihan DR ya dan BDR ya, ini untuk mengetahui siapa yang mengatur jaringan utama ya, atau ketua dan wakilnya gitu ya. Ketika jadi tidak semua router itu mengirimkan secara bersamaan, yang itu nantinya bisa membuat sebuah router itu down gitu ya ketika mengirim banyak paket gitu. Nah, lalu operasi OSPF ya, saat OSPF pertama kali terhubung ke jaringan, router akan mencoba untuk buat hubungan dekat antar tetangga, terus informasi perutaan, hitung rute terbaik dan mencapai konvergensi. Dan dia itu melalui tahapan yang pertama itu adalah keadaan down atau masih mati ya routernya, dan keadaan two way atau keadaan X start, keadaan exchange, keadaan loading, dan keadaan full. Ketika OSPF diaktifkan pada sebuah termuka, router itu menentukan apakah tetangga OSPF lain tersebut mengirimkan paket hello yang berisi ID router ke semua antarmuka yang diaktifkan OSPF. Nah, saat paket hello dikirim ya ke alamat multicast IPv4 yang dirancang untuk semua router ya, hanya router OSPF v2 yang akan memproses paket-paket ini, yang kemudian ketika aktif maka OSPF itu menerima dengan ID router yang tidak ada dalam daftar tetangganya, dan router mencoba untuk membangun kedekatan dengan router yang memulai. Nah, setelah keadaan two-way, router akan beralih ke sinkronisasi basis data yang merupakan proses ketiga dari proses 3 langkah. Yang pertama itu ada pemilihan router pertama, pertukaran DBD, dan kirim LSR ya. Nah, jaringan multi akses itu dapat menimbulkan dua tantangan bagi OSPF terkait pengiriman LSA, terus pengiriman LSA yang ekstensif ya, terus peningkatan jumlah router yang melonjak cepat gitu ya, itu akan meningkatkan jumlah LSA yang dipertukarkan antar router. Nah, LSA yang tinggi itu akan berdampak signifikan pada pengoperasian OSPF. Nah, jika router dalam jaringan multi akses itu harus mengirimkan dan mengakui semua LSA yang diterima, maka lalu lintas di jaringan tersebut akan sangat kacau gitu. Dan inilah mengapa kita harus memilih ya dalam sebuah jaringan DR dan BDR terdahulu gitu ya. Dan pada jaringan multi akses, OSPF memilih DR untuk jadi titik pengumpulan dan distribusi LSA yang dikirimkan dan diterima BDR secara yang dikirimkan dan diterima, dan BDR juga dipilih jika DR itu gagal gitu ya. Dan mungkin segitu
aja gitu ya penjelasan dari saya mengenai apa yang saya pelajari dari modul ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.